Lu udah pernah mikir belum? Gimana caranya bisa pensiun nyaman, tanpa pusing, mikirin duit? Pensiun itu bukan cuma soal nunggu umur tua, tapi soal merencanakan dengan bijak dari sekarang. Gue bakal kasih lu cara mempersiapkan dana pensiun sejak dini, biar masa depan lu lebih tenang, dan pastinya nggak jadi beban nanti. Mari kita bahas. Jadi, yang pertama yang harus kita bahas adalah menilai kebutuhan pensiun kita. Ini adalah langkah awal yang penting banget, karena tanpa tahu berapa banyak uang yang lo butuhin, susah buat nentuin langkah-langkah berikutnya. Jadi, gimana caranya menilai kebutuhan pensiun? Gampang kok. Pertama, lo harus mulai dengan nanya diri lo sendiri. Gimana sih gue pengen hidup pas pensiun nanti? Apakah lo pengen pensiun dengan gaya hidup yang santai, cuma di rumah aja, nonton TV, atau lo pengen keliling dunia, jalan-jalan, menikmati hasil kerja keras lo selama ini? Karena jawabannya ini bakal nentuin berapa banyak dana yang lo butuhin. Misalnya, lo pengen pensiun dengan gaya hidup yang mirip-mirip sekarang, yang tetap bisa beli barang-barang yang lo butuhin, jalan-jalan, atau bahkan makan di restoran, ya lo harus hitung tuh, kira-kira berapa banyak pengeluaran yang lo bakal punya setiap bulan. Nah, supaya lebih jelas, coba bayangin aja pengeluaran lo per bulan sekarang. Mulai dari tagihan rumah, biaya makan, transportasi, hiburan, dan segala macem yang lo keluarin tiap bulan. Setelah itu, lo bisa hitung kira-kira pengeluaran lo bakal bertambah atau berkurang pas pensiun nanti. Misalnya, kalau lo udah nggak perlu ngeluarin uang buat biaya transportasi atau buat biaya kerja, tapi lo malah bakal lebih sering jalan-jalan atau ngabisin waktu di luar rumah, ya pengeluaran lo bisa jadi lebih besar. Setelah itu, lo juga harus ingat satu hal yang sering dilupain orang, inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa setiap tahun. Contohnya, harga roti yang lo beli sekarang mungkin tahun depan bisa lebih mahal. Jadi jangan cuma hitung pengeluaran lo sekarang aja, tapi juga estimasi kenaikan harga barang ke depannya. Kalau sekarang lo butuh 5 juta per bulan buat hidup nyaman, mungkin 10 tahun lagi lo butuh lebih dari itu. Inflasi adalah faktor yang harus lo pertimbangin banget dalam perencanaan pensiun. Lalu, jangan lupa juga soal umur pensiun lo. Semakin muda lo mulai, semakin ringan juga beban lo buat menabung dan investasi. Coba bayangin, kalau lo mulai nabung di usia 25 dan lo pengen pensiun di usia 50, berarti lo punya waktu 25 tahun buat nyiapin dana pensiun. Tapi, kalau lo mulai di usia 35, berarti waktu lo cuma 15 tahun. Artinya, lo harus nabung lebih banyak setiap bulan. Pahami dengan baik, karena semakin lama lo menunda, semakin besar jumlah yang harus lo simpan setiap bulan. Sekarang, gimana sih caranya tahu jumlah pasti dana pensiun yang lo butuhin? Sederhana banget. Lo bisa pakai rumus perhitungan pensiun yang gampang nih. Jadi, lo tentuin berapa banyak dana yang lo butuhin per bulan saat pensiun nanti, dan kalikan dengan jumlah bulan atau tahun yang lo harapin bisa hidup dengan dana itu. Misalnya, kalau lo butuh 10 juta per bulan buat pensiun, dan lo harap pensiun selama 20 tahun, tinggal dikaliin aja. Lo bakal dapet angka yang lo butuhin selama pensiun. Contoh perhitungannya gini. Kalau lo butuh 10 juta per bulan, dan lo pengen pensiun selama 20 tahun, ya lo harus siapin dana pensiun sekitar 2,4 miliar. Itu artinya, lo butuh ngejar angka segitu sebelum pensiun tiba. Untuk lebih akuratnya lagi, lo bisa pakai kalkulator pensiun yang banyak tersedia online. Atau lo bisa konsultasi dengan perencana keuangan buat bikin perencanaan pensiun yang lebih mendalam. Perencana keuangan ini bakal bantu lo hitung estimasi lebih detail, supaya lo bisa lebih yakin dengan angka yang lo butuhin. Selain itu, lo juga harus perhitungkan hal-hal lainnya yang bisa jadi pengeluaran mendadak, kayak biaya kesehatan. Setelah pensiun, kebutuhan kesehatan biasanya bakal lebih tinggi karena usia yang semakin bertambah. Jadi, selain dana pensiun, lo juga perlu punya dana darurat yang bisa dipakai buat biaya medis. Jangan sampai di usia pensiun, lo malah kebingungan cari uang buat berobat kan? Oke, sekarang setelah lo punya gambaran jumlah dana pensiun yang lo butuhin, baru deh lo bisa tentuin strategi menabung dan investasi yang tepat. Tapi ingat, semakin dini lo mulai, semakin ringan lo dalam ngebagi pengeluaran setiap bulan, dan semakin cepat lo bisa capai tujuan pensiun lo. Jadi, langkah pertama buat ngebangun dana pensiun itu bukan cuma soal menabung, tapi juga tentang merencanakan dengan cermat. Nggak usah nunggu sampai tua, lo bisa mulai hari ini juga. Mulai dengan ngebangun anggaran yang realistis dan memastikan bahwa lo punya cukup waktu buat investasi. Jadi, setelah kita bahas tentang gimana caranya menilai kebutuhan pensiun di langkah pertama,
Sekarang kita masuk ke langkah kedua yang nggak kalah penting, yaitu diversifikasi investasi dan memilih instrumen keuangan yang tepat. Kenapa sih diversifikasi itu penting? Ya karena nggak mungkin dong kita cuma naruh semua telur di satu keranjang kan? Kalau jatuh, semuanya bisa kacau. Jadi, pertama-tama lo harus ngerti dulu, diversifikasi itu apa. Intinya, diversifikasi itu adalah cara buat nyebar risiko investasi lo. Jadi, daripada lo investasikan semua uang lo di satu jenis investasi aja, lo bagi-bagi ke berbagai macam instrumen. Dengan begitu, kalau satu jenis investasi lagi turun, lo masih punya investasi lain yang mungkin malah naik. Misalnya gini, lo punya uang 10 juta, dan lo mutusin untuk naruh semuanya di saham. Tapi tiba-tiba pasar saham lagi turun, kan lo bisa stres banget. Tapi kalau lo nyebarin dana itu, misalnya 5 juta di saham, 3 juta di obligasi, dan 2 juta di properti, risiko kerugian lo bisa lebih kecil karena nggak semuanya tergantung sama satu instrumen aja. Makanya, diversifikasi itu penting banget. Sekarang, gue bakal jelasin beberapa jenis instrumen investasi yang bisa lo pilih untuk mempersiapkan dana pensiun lo. Pilih yang sesuai sama tujuan lo dan profil risiko lo ya. Oke, pertama adalah saham. Ini salah satu instrumen yang paling banyak dipilih orang buat investasi jangka panjang. Kenapa? Karena saham punya potensi imbal hasil yang tinggi banget dalam jangka panjang. Kalau lo beli saham di perusahaan yang bagus dan mereka berkembang, keuntungan yang bisa lo dapat bisa lebih besar dibanding instrumen lain. Misalnya, lo beli saham perusahaan besar kayak Telkom atau Bank BRI yang punya track record yang bagus dan stabil. Dalam 5-10 tahun, nilai saham mereka bisa naik signifikan. Tapi ya, karena saham bisa naik turun dengan cepat, lo harus siap dengan fluktuasi harga. Jadi kalau lo tipe orang yang nggak bisa tidur, kalau lihat harga saham turun, mungkin saham bukan pilihan terbaik untuk lo, ya. Saham itu cocok banget buat lo yang punya profil risiko tinggi, yang artinya lo bisa tahan dengan perubahan harga yang kadang ekstrim, tapi lo juga bisa dapat imbal hasil gede. Selanjutnya ada reksadana. Nah, reksadana ini bagus buat lo yang mau investasi tapi nggak punya waktu atau keahlian buat milih saham secara langsung. Reksadana itu, dana yang lo investasikan bakal dikelola oleh manajer investasi profesional. Mereka bakal ngebagi dana lo ke berbagai instrumen, kayak saham, obligasi, atau pasar uang, sesuai dengan tujuan reksadana itu sendiri. Reksadana punya beberapa jenis. Yang paling umum ada reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana pendapatan tetap. Kalau lu tipe yang pengen imbal hasil lebih besar, bisa pilih yang reksadana saham. Tapi, kalau lu lebih suka yang aman-aman aja, lu bisa pilih reksadana pendapatan tetap yang lebih stabil, meski hasilnya lebih kecil. Reksadana ini cocok banget buat lu yang baru mulai investasi. Karena lu nggak perlu mikirin detail tiap saham atau obligasi, tinggal pilih jenis reksadana yang sesuai sama tujuan lu. Tapi ingat, tetap ada risiko meskipun manajer investasi yang ngelola. Jadi pastiin lu tahu dengan jelas apa yang lu pilih. Berikutnya ada obligasi. Nah, obligasi ini adalah instrumen yang cukup aman buat dana pensiun lu. Obligasi itu ibaratnya lu pinjemin uang ke pemerintah atau perusahaan, dan mereka bakal bayar bunga secara periodik dan pokoknya di akhir jangka waktu. Keuntungan dari obligasi adalah stabilitasnya, dan bunga yang lu dapat cenderung lebih tinggi dibandingkan deposito. Tapi, yaitu, imbal hasilnya nggak setinggi saham atau reksadana saham. Jadi, kalau lu tipe yang risk averse alias nggak terlalu suka dengan risiko, obligasi bisa jadi pilihan yang oke banget. Obligasi ini cocok buat lo yang udah lebih dekat sama pensiun dan butuh pendapatan stabil tanpa risiko yang terlalu besar. Nggak seperti saham, harga obligasi nggak akan naik turun secara drastis. Jadi cocok banget buat lo yang butuh kepastian. Selanjutnya ada deposito. Ini mungkin instrumen yang paling aman di antara yang lain. Kalau lo taruh uang di deposito, itu kayak lu simpan duit di bank dengan bunga tetap selama jangka waktu tertentu. Ya, bunga yang lu dapat emang enggak gede, tapi ya aman. Lu nggak perlu khawatir uang lu hilang. Deposit itu cocok banget buat lo yang baru mulai nabung untuk pensiun, tapi belum berani ambil risiko. Risiko deposito hampir nol, karena bank yang ngejamin dana lo. Tapi ya, balik lagi. Bunga deposito nggak sebanding dengan saham atau reksadana. Jadi, lu nggak bakal dapat keuntungan besar, kecuali kalau suku bunga banknya naik. Jadi, deposito ini oke buat lo yang butuh tempat aman buat simpan dana pensiun lo, tapi nggak terlalu ngarepin keuntungan besar. Terakhir, ada investasi properti. Banyak orang yang mikir kalau properti itu cuma buat orang yang udah punya duit banyak, padahal lo bisa mulai investasi properti dari sekarang. Properti bisa jadi sumber pendapatan pasif yang stabil,
apalagi kalau lo beli properti untuk disewakan. Tapi ya, properti juga butuh modal yang lebih besar, dan lo harus siap dengan biaya perawatan, pajak, dan segala macam hal yang bisa terjadi di tengah jalan. Properti ini bisa jadi investasi jangka panjang yang bagus buat pensiun, karena nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu. Namun, properti juga nggak liquid, jadi kalau lo butuh uang cepat, lo nggak bisa langsung jual properti dan dapat duit dalam waktu singkat. Properti cocok buat lo yang pengen punya investasi lebih jangka panjang dan siap untuk mengelola aset tersebut. Oke, jadi intinya, lo harus pilih instrumen investasi yang sesuai sama tujuan pensiun lo dan juga profil risiko lo. Kalau lo lebih muda dan bisa tahan risiko, saham atau reksadana saham bisa jadi pilihan yang bagus. Tapi kalau lo udah lebih dekat pensiun dan butuh keamanan, ya pilihlah instrumen yang lebih stabil kayak obligasi atau deposito. Jangan lupa juga buat selalu diversifikasi investasi lo. Jangan sampai semua uang lo cuma ditaruh di satu instrumen aja. Dengan diversifikasi, lo bisa atur risiko dan pastiin masa depan pensiun lo lebih terjamin. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mengelola risiko dan memantau perkembangan investasi. Ini mungkin bagian yang paling sering diabaikan orang. Padahal, kalau lo nggak paham gimana cara ngelola risiko dan ngecek perkembangan investasi lo, bisa-bisa lo kehilangan kesempatan buat tumbuhin dana pensiun lo secara optimal. Jadi, ini penting banget ya. Pertama, kita bahas dulu soal risiko. Semua jenis investasi pasti punya risiko, baik itu saham, reksadana, properti, atau obligasi. Tapi jangan salah, risiko itu nggak selalu berarti kerugian loh. Yang penting adalah gimana lo bisa memanage risiko itu supaya tetap bisa aman dan investasi lo tetap berkembang. Misalnya, lo investasi di saham. Nah, saham itu punya fluktuasi harga yang kadang bisa naik dan turun secara drastis dalam waktu yang singkat. Ini yang bisa bikin investor pemula panik. Tapi, kalau lo tahu gimana cara ngelola risiko ini, lo bisa lebih tenang dan ngambil keputusan yang lebih bijak. Di dunia investasi, ada istilah yang namanya profil risiko. Profil risiko itu menunjukkan sejauh mana lo siap menghadapi kerugian. Ada 3 jenis profil risiko yang umum: risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Kalau lo punya profil risiko rendah, berarti lo cenderung memilih investasi yang lebih aman, misalnya deposito atau obligasi. Tapi kalau lo lebih berani, lo bisa pilih investasi yang lebih berisiko tinggi seperti saham atau reksadana saham. Ini penting banget, karena kalau lo investasi di instrumen yang nggak sesuai sama profil risiko lo, bisa-bisa lo malah stres dan nggak nyaman. Jadi, tentuin dulu nih, lo itu lebih nyaman di investasi yang mana, dan pastiin lo tahu betul risiko yang bakal lo hadapi. Nggak semua orang cocok sama saham, dan nggak semua orang juga cocok sama deposito. Sekarang, ngomongin soal memantau perkembangan investasi, ini juga penting banget. Jangan cuma nabung dan taruh duit di investasi, terus lepas tangan. Lo harus aktif ngecek gimana perkembangan dana pensiun lo, supaya bisa cepat tahu kalau ada masalah atau peluang baru. Misalnya, lo investasi di saham atau reksadana, pasti nilai investasinya bakal naik turun setiap harinya. Nah, untuk memantau perkembangan ini, lo bisa pakai aplikasi investasi yang banyak tersedia sekarang. Lewat aplikasi ini, lo bisa lihat performanya tiap waktu, mulai dari sebulan, 3 bulan, sampai setahun ke belakang. Ini penting, supaya lo bisa ngelihat tren dari investasi yang lo pilih. Jangan sampai lo cuma lihat sekilas, terus berpikir semuanya oke-oke aja. Kalau lo udah mulai nyimpen uang buat pensiun, lo harus siap buat mengawasi perkembangan investasi secara berkala. Misalnya, setiap bulan lo cek lagi hasilnya. Dan pastiin performa investasinya masih sesuai sama ekspektasi dan tujuan lo. Selain itu, lo juga perlu rebalancing portofolio. Rebalancing itu maksudnya apa? Jadi gini, setiap jenis investasi itu punya persentase tertentu di portofolio lo. Misalnya, lo punya 70% saham, 20% obligasi, dan 10% deposito. Nah, seiring berjalannya waktu, bisa aja nilai saham lo naik tajam, sedangkan deposito lo nggak banyak berubah. Akibatnya, proporsi antara saham, obligasi, dan deposito jadi nggak seimbang lagi. Lo bisa jadi terlalu banyak di saham, yang berarti risiko lo juga semakin besar. Untuk itu, lo perlu rebalancing portofolio setiap beberapa bulan sekali atau setahun sekali. Caranya, lo bisa jual sebagian saham lo dan beli instrumen lain seperti obligasi atau deposito untuk ngembaliin proporsi yang lo inginkan. Dengan rebalancing, lo bisa terus menjaga profil risiko lo tetap sesuai, bahkan kalau pasar lagi naik turun. Selain itu, penting juga buat lo ngecek performance tracking. Misalnya, kalau lo punya tujuan pensiun 10 tahun lagi,
lo bisa track apakah investasi lo berkembang dengan cukup cepat untuk mencapai tujuan itu. Kalau enggak, lo bisa mulai alihkan sebagian dana lo ke instrumen yang lebih menguntungkan. Jangan sampai lo baru sadar 5 tahun sebelum pensiun, ternyata dana lo nggak cukup. Satu hal lagi yang nggak kalah penting adalah menghitung ulang tujuan finansial lo. Seiring waktu, hidup lo pasti berubah. Bisa aja lo dapat penghasilan yang lebih besar, atau punya keluarga, atau bahkan lo punya pengeluaran lebih banyak karena kebutuhan lainnya. Kalau ada perubahan signifikan dalam hidup lo, bisa jadi lo harus menyesuaikan jumlah dana pensiun yang lo butuhin. Misalnya, kalau awalnya lo targetkan pensiun dengan dana 1 miliar, tapi setelah 5 tahun lo merasa penghasilan lo lebih tinggi dan gaya hidup lo berubah, mungkin lo mau meningkatkan dana pensiun lo jadi 1,5 miliar. Lo juga bisa mulai menambah alokasi investasi atau mulai beli instrumen yang lebih menguntungkan untuk mencapai angka tersebut. Jadi, yang gue tekankan di sini adalah proses memantau dan menyesuaikan perkembangan investasi itu harus terus dilakukan. Jangan cuma diem aja, lo harus aktif dan sering-sering ngecek apakah tujuan pensiun lo masih on track atau enggak. Jangan takut buat mengubah strategi investasi lo, karena kadang lo harus beradaptasi dengan perubahan pasar atau perubahan dalam hidup lo. Sebagai tambahan, lo juga bisa manfaatin konsultasi dengan ahli keuangan. Kalau lo merasa nggak punya waktu atau nggak ngerti soal perencanaan investasi, lo bisa minta bantuan ke perencana keuangan yang bisa bantu lo bikin strategi investasi dan memantau perkembangan portofolio lo secara profesional. Dengan bantuan mereka, lo bisa lebih tenang dan yakin bahwa investasi lo menuju tujuan pensiun yang aman. Jadi itu dia guys, 3 langkah penting buat mempersiapkan dana pensiun dari sekarang. Jangan tunggu tua, mulai rencanakan dan investasikan uang lo biar pensiun nanti bisa tenang tanpa mikirin uang. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, gue siap jawab. Sampai ketemu di video berikutnya.